everybody, how are you today? Hoping you are in a good condition. Welcome to the English course with me. My name is Nawaratul Fahria. I'm from University of Jember, the Faculty of Teacher Training Education, especially in English education. Before we start the lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, before we have a discussion about today's material, do you still remember what you have learned last week? Okay, last week we have learned about invitation. There are two types of invitation. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, formal dan informal invitation. In this meeting, I want to focus on formal invitation. Karena saya rasa kalian sudah sangat familiar dengan tipe undangan informal. Sekilas saja, informal invitation itu biasanya ditulis untuk teman, kerabat, yang penulisannya pun lebih simple dan tidak harus mengikuti suatu struktur tertentu. Berbeda dengan tipe undangan formal. Dalam menulis undangan formal, kita harus mengikuti struktur dan format tertentu. Jadi, kita butuh pembahasan yang lebih mendalam tentang formal invitation. Sending or creating a formal invitation, whether on paper or electronically, baik di atas kertas maupun secara elektronik, is one of the most important steps in planning a formal event. Merupakan salah satu langkah terpenting dalam merencanakan acara formal. Because it sets the general tone for the event and lets your guests know what to expect. Oke, pertama kita mulai dari definisi formal invitation itu sendiri. Kalian bisa lihat di sini, a formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. It is stated by Webster's in 2012. Jadi, kalau undangan yang formal itu, mereka mempunyai bentuk tone dan style atau gaya yang sesuai dengan norms, budaya, dan nilai-nilai. Maksudnya gimana sih? Semisal untuk undangan formal, untuk art event atau acara kesenian, pasti kalian sudah tidak asing lagi untuk menemukan kalimat salam budaya. Nah, salam budaya di situ merupakan suatu jargon atau budaya yang sangat familiar di bidang kesenian. Selanjutnya yaitu tujuan. The purpose of formal invitation is to invite people to formal and social event. Yaitu untuk mengundang orang untuk event atau acara yang formal. Kalian bisa lihat di sini contoh event dari formal invitation, yaitu an invitation to the religious event atau acara keagamaan, an invitation to the opening of a school, an invitation to the graduation ceremony, and then an invitation to a wedding, anniversary, engagement, grand opening of a store, seminar, and many others. Okay, the next is the language features of formal invitation. Yang pertama, it is used simple present tense. The second one is using future tense. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, menggunakan inviting statement atau kalimat mengundang. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh dari inviting statement atau kalimat mengundang. Kalian bisa gunakan untuk menulis undangan resmi. Nah, yang pertama itu ada I invite you to come. Kalian bisa menambahkan acara atau event di sini. Contoh, I invite you to come to my party. Yang kedua yaitu I invite you to join. Semisal, I invite you to join to my graduation party. Dan seterusnya. Would you like to come? Would you like to join us? I would like to invite you. Request to the person of, and many others. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat mengundang. Nah, selanjutnya yaitu linguistik karakteristik atau karakteristik kebahasaan. Yang pertama yaitu simple, precise, and concise words. Jadi, pemilihan kata di formal invitation harus sederhana, tepat, dan ringkas. Yang kedua yaitu detailed information. Jadi, meskipun kita menggunakan kalimat simple, precise, dan concise words,
Tetap saja isi dari undangan tersebut harus detail, harus jelas. Tempatnya di mana, acaranya jam berapa, dan lain-lainnya itu harus jelas. The next is the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Meskipun ini adalah undangan formal, tetap saja pemilihan katanya harus ramah dan sincere atau tulus. Kita harus menunjukkan ketulusan dalam mengundang mereka bahwa tamu itu penting karena mereka juga adalah bagian dari acara itu. Itu harus ditunjukkan dalam pemilihan di kata-kata yang tepat. Selanjutnya yaitu yang terakhir, the style of writing should be formal. Jelas sekali karena ini merupakan undangan formal, jadi gaya penulisannya adalah gaya undangan formal. Nah, itu tadi adalah karakteristik kebahasaan dari undangan resmi. Selanjutnya adalah common format of a formal invitation. Kalian bisa lihat di sini, the first line is the name of the person who invites. Jadi, di baris pertama harus ada siapa yang mengundang. The second line is the request for the participation, yaitu meminta orang lain untuk berpartisipasi. The third line is the name of the person who invited. Di baris ketiga itu adalah nama siapa yang diundang. Jadi, jangan sampai kebalik. Yang baris pertama itu nama yang mengundang, yang baris ketiga itu nama yang diundang. Oke, selanjutnya di baris keempat is the occasion for invitation. Occasion itu adalah acara. Ada acara apa di situ sehingga mengundang orang lain untuk datang. And the fifth line is the time and date of occasion. Di baris kelima itu ada waktu dan tanggal dari undangan tersebut. And the sixth line is the place of occasion. Jangan sampai lupa untuk mencantumkan tempatnya. And the last line is the request for reply atau RSVP. RSVP ini adalah bahasa Prancis yang artinya please reply. Jadi kalau ada undangan resmi yang mencantumkan RSVP, itu tandanya si pengirim itu meminta konfirmasi kehadiran. Siapa yang bisa hadir atau siapa yang tidak bisa hadir. Nah, ini harus dipahami dulu dari baris pertama sampai ke-7. Jangan sampai kebalik. Ada yang mengundang, meminta atau request untuk mengikuti suatu acara, ada yang diundang, menyebutkan acaranya di apa, kapan, tempatnya di mana, sampai yang terakhir meminta konfirmasi untuk dibalas atau konfirmasi kehadiran. Nah, di sini ada contoh undangan resmi supaya adik-adik lebih paham. Mr. and Mrs. Anantio. Masih ingat tadi di line pertama itu apa? Ya, nama yang mengundang. Selanjutnya, cordially request the pleasure of your company. Ini adalah, ya, benar, request for participation on the wedding ceremony of their daughter, Deva with Devi. Ini adalah occasion atau acaranya. On Friday, the 12th of December at 7 o'clock. Yeah, that's great. Ini adalah date and times. In Gedung Nasirah, Jalan Jenderal Sudirman, Kudus. Ini adalah tempat dari acara tersebut. Nah, di sini ada RSVP atau request for reply. Tertera di sini kontak person dan email dari Julia. Jadi kalian konfirmasi kehadiran melalui kontak person dan email Julia. Selanjutnya di sini kalian bisa menambahkan juga special instruction. Tujuannya yaitu agar undangan terlihat lebih menarik. Contohnya di sini seperti dinner will be served at Yummy Food. Nah, selanjutnya yaitu responding to formal invitation. Bagaimana cara kita merespon dari suatu formal invitation, terutama yang ada RSVP-nya. Yang pertama, formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi, kalau kita dapat undangan formal, sebaiknya sebelum 3 hari acara tersebut dilaksanakan, kita sudah konfirmasi bisa hadir atau tidak, atau konfirmasi kehadiran. Yang kedua, yaitu replying the invitation card are provided should be preferably by handwritten. Kalau undangan itu sudah terkirim sampai di tangan kalian, terus terdapat kartu yang dikirim bersamaan dengan undangan tersebut,
Sebaiknya kita harus membalasnya dengan tulisan tangan di kartu undangan yang sudah disediakan. Yang terakhir yaitu reason should be briefly stated for declining the invitation. Jadi, kalau kalian tidak bisa hadir di suatu acara, di sini kalian harus menyertakan alasan yang singkat dan jelas kenapa kalian tidak bisa hadir. Nah, di sini ada contoh untuk menanggapi undangan resmi, terutama yang ada RSVP-nya atau konfirmasi kehadiran. Yang pertama yaitu acceptance, yang kedua adalah declining. Oke, kita mulai yang pertama dulu, acceptance. Contoh kalau kalian accept undangan tersebut. Kalian bisa menggunakan kalimat ini jika kalian menerima undangan tersebut. Mr. and Mrs. Handy accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Marcus to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 2nd December at 9 o'clock. Kalian bisa juga menggunakan kalimat yang kedua, ini terlihat lebih simple. Mr. and Mrs. Rizky accept the invitation with pleasure. Nah, yang kedua yaitu declining atau regretting atau menolak suatu acara. Kalian bisa menggunakan kalimat berikut. Mr. and Mrs. Daniel regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Andy for Friday at the 2nd December at 9 o'clock. Atau bisa juga menggunakan kalimat yang kedua yaitu yang lebih simple. Mr. and Mrs. Daniel regret to decline the invitation due to the health reason. Okay, I think that's all the material that I want to share about formal invitation. I hope you guys already understand about formal invitation. Tadi kita sudah belajar tentang definisi, tujuan, contoh event, fitur dan karakteristik kebahasaan, contoh penulisan undangan resmi, serta bagaimana cara kita merespon undangan resmi yang membutuhkan konfirmasi kehadiran. Untuk selanjutnya, semoga kalian bisa membuat formal invitation secara kreatif, bisa melalui media elektronik ataupun dengan kertas. I think this is the end of the class. Saya akhiri kelas pada hari ini. Terima kasih, thank you for your attention, and see you in the next meeting.